Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Dimas, siswa kreatif tentunya. Hari ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah unboxing, yang kedua adalah review, dan yang terakhir adalah testing. Nah, ketiga hal tersebut akan kita lakukan pada alat saya yang baru saja sampai hari ini. Ya, mungkin teman-teman bisa menebak ya. Ini adalah mesin las atau welder machine. Ini saya belinya online kemarin di salah satu toko online, dan alhamdulillah hari ini sudah sampai. So kita bisa melakukan unboxing sampai dengan testing nantinya. Nah, sebelum kita unbox produk utama hari ini, di sini saya juga mau menginformasikan bahwa saya juga ya, karena ini adalah mesin las ya. Jadi sedikit informasi ya kepada teman-teman. Mesin las itu basically secara high level itu ada 3 ya. Itu dibedakan bisa dibilang dengan cara penggunaannya dan juga media yang digunakan. Yang pertama itu adalah MMA, yang kedua adalah MIG, dan yang terakhir adalah TIG gitu kan. Nah, mesin ini tuh sebenarnya main feature-nya itu adalah mesin las yang MIG gitu kan. Nah, tapi ini juga bisa digunakan untuk yang MMA gitu kan. Nah, tapi di beberapa review saya sempat lihat bahwa ini mesin juga bisa digunakan untuk mesin ataupun untuk jenis pengelasan TIG gitu kan. Namun harus ditambahkan dengan beberapa alat tambahan seperti gas dan lain sebagainya. Nah, nantinya kalau kita pada saat kita testingnya, kita hanya akan mencoba 2 fitur utamanya ya. Yang pertama adalah MIG dan yang kedua adalah MMA gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah mesin las yang bisa digunakan untuk jenis las MIG dan juga MMA. So di sini saya juga sudah membeli welding electrodes-nya atau kawat lasnya untuk yang MMA. Ini saya belinya di S Hardware. Kebetulan di sini dekat ya S Hardware. Ya, ini saya belinya yang 2,0. Jadi kalau teman-teman yang sudah paham ya tentang dunia las mengelas lah istilahnya ya, itu ada yang 2,0, 2,6, 3,2 sampai dengan 4,8 tuh kalau nggak salah untuk kawat lasnya ya yang MMA. Namun untuk kali ini karena saya adalah newbie, lebih tepatnya adalah ini pertama kalinya saya menggunakan atau memegang alat las gitu kan. Jadi saya menggunakan yang untuk pemula, yaitu adalah yang 2,0. Nah, ini beratnya itu sekitar 1 kilo ya, 1 kilo. Ini serinya yang E6013 dan ini harganya sekitar 54.000 yang saya beli di S Hardware ya. Crystal. Dan yang kedua saya juga beli ini palu las. Sebenarnya sih kita bisa menggunakan palu biasa sih, tapi di sini ya saya mau kayak lebih apa ya, lebih tepat sasaran lah penggunaannya kan. Jadi di sini saya juga membeli palu las. Jadi teman-teman yang tidak punya palu las, basically bisa menggunakan palu biasa sih untuk mengecek ataupun mengupas kulit lasnya itu sendiri gitu kan. Nah, ini saya belinya di S Hardware juga, mereknya adalah Crispo juga, dan ini harganya sekitar 45 atau 47.000 kemarin, saya lupa ya. Oke, kita langsung saja ya unbox. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah helmnya, helm yang free tadi ya. Nah, oke, kita cek ya. Jadi ini adalah helmnya. Jadi kalau teman-teman sempat biasa lihat di pinggir jalan gitu kan, orang ataupun bengkel-bengkel las, itu bengkel lasnya itu ada yang menggunakan untuk safety di bagian muka atau mata ya, terutama itu biasanya mereka menggunakan kacamata gitu kan ya. Ada juga yang bentuknya dipegang seperti ini ya kan. Basically itu disesuaikan dengan kenyamanan dan juga tingkat kebiasaan kita sih. Nah, berhubung di sini saya adalah baru seperti yang saya info tadi ya, atau saya sebutkan tadi, di sini saya mau menggunakan yang paling aman lah gitu kan.
agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu. Oke, langsung saja tadi. Oke, ini saya taruh dulu. Ininya juga saya taruh di bawah dulu. Ini juga. Keren. Tada, keren ya. Ya, isinya apa saja? Yang pertama itu adalah tentu helmnya ya. Yang kedua ini tulisannya auto darkening welding helmet. Jadi ini user manualnya ya, atau cara penggunaannya. Dan juga di sini juga kalau teman-teman lihat ini ada yang warna hijau. Ini ada kacanya ya. Jadi ini yang gede, ini yang kecil. Saya juga nggak tahu ini taruhnya di mana. Oke, kita taruh aja dulu. Oke, ini adalah helmnya. Keren. Ya, nah, sebenarnya kalau diperhatiin sih kita juga bisa sih pakai helm motor kali ya. Tapi mungkin ini lebih. Guys, jadi ini saya tunjukin sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kayak ada settingnya. Ini kayaknya yang otomatis sih. Ya otomatis, jadi nggak tahu nih, nanti kita coba ya fiturnya itu gimana. Tapi ini saya cek tuh harganya lumayan loh. Untuk yang seri ini ya, ini serinya Canon 500. Ini ada Canon 500. Ini saya dapatnya free kebetulan karena lagi ada promo ya. Tapi kalau saya cek itu harganya itu sekitar 400 sampai dengan 500 untuk helm aja gitu. Nah kebetulan saya juga sempat beli ya. Ya, ini saya sempat beli yang standar ya, yang hitam. Ini saya belinya juga di S-Hardware gitu kan. Nah ini harganya cuma berapa ya kalau nggak salah, 80.000 atau ya kalau kalian bisa cari online ini harganya sekitar 40 sampai dengan 50.000 sih bisa dapat sih untuk helmnya. Nah ini yang standar, yang hitam yang biasanya abang-abang di bengkel tuh kan bisa pakai kayak gini gitu kan. Nah ini saya udah beli ya kan. Saya nggak tahu kemarin waktu saya cek ternyata dapat ini juga nih untuk yang free-nya ya kan. Alhamdulillah sih gitu kan, lebih bagus. Nah tapi ini belum manual, belum automatic sih karena ini masih manual ya, cuma kaca kayak gini doang sih ya. Oke, nah ini yang free-nya ya. Ini bagus banget sih, sumpah ini bagus banget. Bahannya juga well made ya. Ini tulisannya please remove this protective film prior to use. Jadi nanti kita buka dulu ya. Oke, kira-kira seperti ini lah kalau dipakai. Di sini ya ada buat setting misalkan ukurannya ya untuk lingkar kepala. Jadi seperti ini. Nah bedanya tuh kalau sama yang hitam tadi, itu bisa dibuka kan ya, kacanya set dinaikin gitu. Nah tapi kalau yang ini tuh otomatis bisa disetting dari dalamnya itu buat tingkat keterangannya gitu. So that's why harganya juga lumayan. Ini kalau nggak salah juga mesti pakai baterai sih buat settingnya. Tapi nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Ya udah cukup dulu kali ya. Ini juga buat apa ini? Green. Oke, ini mungkin tingkat keterangannya ya. Oke, jadi lingkar kepala bisa disetting, atas kepala juga bisa buat tingkat kedalamannya, dan ini tingkat keterangannya. Oke, ini udah ya untuk unbox helmnya. Ini sumpah ini keren banget sih, kayak helm Power Rangers gitu sih. Power Rangers. Oke, saya taruh sini dulu. Ya, kita unbox mesin utamanya. Oke, ini mereknya itu adalah Daiden ya. Daiden itu merek atau brand asal Jepang. Ini saya beli harganya 2,8 itu juga ya sekitar 2,8, saya lupa ya detailnya. Itu kebetulan lagi ada promo dan dapat helmnya ya. Nah sebenarnya sih ada yang lebih murah, banyak sih brand-brand model Laconi, Red Bull, Benz dan lain sebagainya.
Nah ini kalau saya baca-baca di reviewnya dan juga ulasannya ya di beberapa channel YouTube dan juga review forum-forum welders, mereka bilang sih Dayden ini tuh rajanya api sih. Nah ya udah, tipe-tipe suami milenial ya yang biasa percaya dengan review dan lain sebagainya, ya saya akhirnya memilih ini gitu kan. Nah sebenarnya merek Dayden ini juga ada yang lebih murah, Dayden seri Zero kalau nggak salah ya, Zero sorry. Nah itu harganya sekitar 1,1. Itu tapi cuma bisa buat satu feature, yaitu cuma bisa buat satu model pengelasan yaitu MMA gitu kan. Nah tidak bisa untuk mic ataupun TIG. Nah kebetulan yang ini itu main feature-nya itu adalah model pengelasan mic gitu kan. Nah namun selain itu dia juga bisa digunakan untuk mode pengelasan MMA gitu. Oke. Nah ini serinya MIGI 130 ini biasanya menerangkan ampere gitu kan. Jadi ini maksimum ampernya itu adalah 130. Jadi ada lagi tuh yang MMA I120, itu artinya ampernya itu 120 gitu loh. Nah biasanya semakin tinggi nilainya ini, nilai di belakang ini nih, contoh Dayden MMA 250 itu biasanya harganya semakin mahal gitu loh, karena itu bisa mengelas sampai dengan tingkat ampere yang lebih tinggi gitu. Oke. Langsung aja ya kita buka. Oh ya, sebelum itu di sini juga ada tulisan ya nanti. Ya jadi di sini mesin ini tuh bisa digunakan dengan tanpa gas ataupun menggunakan gas CO2 gitu kan ya. Karena biasanya untuk hasil yang lebih maksimal pengelasan dengan mode mic itu idealnya sih menggunakan gas CO2 ya. Nah cuma karena saya skalanya adalah skala rumahan ya, buat hobi gitu kan. Jadi ya sepertinya saya nanti akan testingnya cuma yang tanpa yang tanpa gas gitu, yang tanpa gas CO2. Nah itu juga berbeda ternyata jenis kawatnya untuk yang menggunakan gas dan juga tidak menggunakan gas gitu. Tapi nanti detailnya kita lihat aja ya di dalam. Oke, ini saya open dulu raknya. Lumayan rapi sih ini penjualnya. Nanti kalau teman-teman ingin cari, saya sempat ngobrol juga sih di chat Tokped gitu ya sama penjualnya. Jadi Dayden ini tuh salah satu kelebihannya adalah harganya dikontrol ternyata dari prinsipalnya gitu. Karena kan ada beberapa tuh penjual-penjual nakal gitu yang biasanya menekan harga ataupun menaikkan harga. Nah ternyata kalau untuk merek Dayden itu dikontrol gitu. Jadi insya Allah sih kalau distributor utamanya itu namanya NGL kalau nggak salah atau NLG gitu. Saya lupa, niaga apa gitu saya lupa. Tapi ini saya beli di salah satu itu jualnya ya, bukan ke NGL nya langsung atau NLG, saya lupa. Oke. Ini lumayan sih beratnya nih. Saya juga mesti cek ini beratnya berapa ya, karena kebetulan saya tidak ada timbangan di sini. Nanti saya tulis di bawah ya untuk beratnya berapa. Oke. Langsung kita buka. Itu isolatnya di sini. Ya, apa aja yang kita dapat? Oke, yang pertama adalah ini adalah tang masanya ya, buat negatifnya nanti tergantung jenis pengelasan sih ya. Nanti kita bisa colok di positif atau negatif ya. Kalau di positif itu biasanya untuk yang mic-nya gitu kan, yang mic-nya model pengelasan mic. Tapi kalau untuk yang model pengelasan biasa yang MMA itu biasanya ini adalah tang masa ya. Kita coba ya. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Ya, ini adalah torchnya ya juga buat mode pengelasan
MMA ya. Tapi ini kalau saya lihat atau saya bandingin dengan yang abang-abang ya, yang biasa di bengkel las pinggir jalan gitu, kayaknya ini lebih kecil gitu sih. Ya tapi lebih enak sih dipegangnya gitu, dan kontrolnya kayaknya lebih enak juga gitu. Ini nggak terlalu panjang sih, sekitar 2 meteran sih kalau saya cek. Nah, enaknya sih kalau yang MMA itu saya pernah baca ya, atau ya di forum lah ya, itu kita bisa ya sebenarnya yang WIG juga bisa sih. Ini kita bisa ganti sampai dengan 10 meter gitu, ada sih yang jual di online gitu. Tapi ya kita coba yang standar aja atau yang bawahnya ya. Ini sekitar 2 meteran. Oke, ini saya taruh di sini dulu, ataupun ini tadi apa namanya ya buat torsnya ya. Oke, satu lagi disclaimer ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan istilah teh secara teknisnya ya. Karena itu tadi saya info di awal bahwa ini pertama kalinya gitu loh saya buka atau saya pegang mesin las gitu loh. Jadi ada beberapa istilah yang mungkin salah gitu. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Selanjutnya apa lagi di sini? Oh ini ya. Nah ini salah satu yang penting lagi sih. Ini adalah magnet buat sikunya ya, magnet lasnya ya. Jadi kalau kita mau bikin siku, biasanya kan kita pegangin susah carinya pakai siku gitu kan, untuk cari apa namanya 90 degrees-nya atau ya biar tegak lurus gitu. Nah di sini ternyata kita bisa menggunakan alat ini nih. Nah tapi ini bukan free ya, tapi ini saya beli terpisah gitu loh. Dan sama penjualnya tuh dimasukin ke dalam ini gitu loh. Jadi kalau teman-teman berekspektasi bahwa ini adalah free, no. Ini saya beli terpisah. Ini yang panjang 4 inch kalau nggak salah ya, 4 inch. Ini harganya, ini saya beli yang McLaren ya. Ini satunya itu 42.000 kalau nggak salah ya, 42.000. Ini saya beli 2 gitu loh. Jadi ya nanti kalau mau ngelas kiri dan kanan gitu biar siku. Jadi saya beli 2. Ini bagus nih kayaknya. Kita taruh sini. Apa lagi? Oh ini yang penting juga nih. Kita lihat sebelum keluar itu. Ini alat utamanya. Ya. Nah ini nih. Ini kawatnya ya. Flow core wire-nya, flow core wire, sorry. Ini mereknya Redbo. Redbo ini brand Cina. Kebetulan saya nggak tahu ya. Kalau saya lihat di beberapa review itu mereka dapet sih kalau nggak salah ya bawaan dari ini ya defaultnya gitu loh. Nah kemarin waktu saya chat atau diinfo oleh penjualnya, dibilang bahwa oh tidak ada pak untuk flow core wire-nya gitu, harus beli terpisah gitu. Ya udah sih saya nggak mau berdebat juga, akhirnya ya udah saya beli aja. Dan kebetulan pada saat itu yang apa namanya available-nya itu yang ini nih, mereknya Redbo. Nah, ini brand Cina dan ini saya pilih yang seri E71T11 gitu loh, karena ini yang tanpa gas gitu. Kalau yang menggunakan gas itu yang ER70S6 gitu. Ini beratnya 1 kilo ya gitu, karena emang maksimum atau ya yang bisa digunakan di sini itu yang 1 kilo gitu. Nah saya sempat baca juga, jadi ada beberapa welders atau ya welders itu mereka memodifikasi mesinnya itu agar wire-nya itu mereka nggak mau nyambung atau gimana ya, itu dibuat sampai dengan 5 kilo. Jadi ininya tuh bisa di customize gitu lah ya, tipikal ya welders Indonesia lah ya, mereka biasa bereksperimen dan lain sebagainya. Bukan cuma di Indonesia sih, kreativitas itu ya terbatas lah ya. Ya ini harganya 90.000 ya. Ini saya belinya 90.000. Nah ini yang 0,8. Jadi itu ada juga yang 0,6 kalau saya tanya-tanya. Nah ini yang standar sih, yang ya standar lah. Ini 0,8 mm ya untuk diameternya. Oke, ini saya taruh dulu. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, ini ya sebelum ya, biar teman-teman penasaran ya untuk mesin utamanya. Ini kartu garansi. Nah kartu garansi ini penting juga sih menurut saya ya, dan pastikan bahwa itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa?
Karena kalau sudah menggunakan bahasa Indonesia artinya ini bukan barang-barang black market gitulah yang diimpor tanpa teks atau gimana gitu, ceritanya saya juga nggak tahu. Tapi basically kalau udah menggunakan bahasa Indonesia artinya ini udah legal buat dijual di Indonesia gitu. Nah, satu lagi di sini juga nih. Satu lagi kenapa alasan saya memilih Dayden, karena satu reviewnya bagus tadi itu adalah service centernya nih. Teman-teman bisa lihat service centernya di sini. Ya. Sorry ngeblur ya. Oke, service centernya itu cukup banyak ya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di sini yang pusatnya aja itu ada sekitar 9. Jadi kantor pusatnya di Jakarta Pusat tepatnya ya, di Mangga Besar. Deket sih waktu saya beli ini ya. Juga ada di Bandung, sampai dengan di Bali, Pasar itu juga ada untuk service centernya. Nah, kenapa? Itu juga menjadi salah satu alasan saya memilih Dayden, yaitu tadi. Jadi kalau ada isu terkait mesinnya, buat servis, dan sebagainya, spare partnya, harapannya sih lebih gampang gitu lah dibanding dengan brand-brand yang baru gitu kan, yang belum ada service center di Indonesia gitu. Nah, ini juga sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini nanti kita tinggal isi aja kalau ada komplain dan so on. Nah, ini juga cara penggunaannya di sini juga ada, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kita coba-coba ya buat waktu testing nanti. Ini settingnya gimana gitu. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Sebelum the main one itu kalau nggak salah, cukup jauh nih. Ya, ini adalah strapnya ya. Jadi ini juga dapat strap, lumayan bagus strapnya, bahannya juga ya lumayan lah gitu, buat ya lumayan. Ini Andai ini ada model yang gedenya di sini, body shoulder sini. Jadi ketika kita angkat tuh tidak terlalu capek gitu atau tidak terlalu sakit di sini kan. Cuma ini ya lumayan lah untuk strapnya. Oke, ini saya taruh di sini dulu. Oke. Packagingnya lumayan rapi ya. Ada status ini juga. Wah, berat sekali pemirsa. Iya, bagus. Dan yang terakhir ya, ini juga penting ya. Oke, ini juga penting nih. Jadi ini adalah buat tempat kawatnya keluar ya ketika kita mengelas menggunakan mode mic gitu. Nah, ini tuh yang 0,6 gitu loh. Dan defaultnya itu yang sudah terpasang di sini, di torch utamanya di sini tuh yang ini yang sudah terpasang di sini itu kalau nggak salah 0,8. Jadi yang udah terpasang di sini itu 0,8. Nah, nanti kalau teman-teman ataupun para suami kreatif mau menggunakan kawat yang 0,6, jadi tinggal ganti aja di sini. Jadi tinggal diputer ya. Puternya kebalik ya. Kalau kencangnya kan biasanya di situ. Nah, ini kebalik nih. Ini melonggarkan. Nah, jadi ini yang 0,6, yang terpasang di sini 0,8. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan kawat yang 0,6, nanti tinggal ganti yang 0,8 ini menggunakan 0,6. Gitu. Oke, ini saya taruh di sini juga ya. Oke, kita pasangkan kembali yang 0, lumayan nih. Lumayan serat. Ya. Oke. Kita putar ke sini. Sorry. Iya. Kelihatan ya? Ya, ini adalah mesin utamanya. Oke, ini tulisannya Dayden MIGI 130 ya. Ini sesuai dengan ampernya.
Terus di sini adalah torchnya. Ini torchnya lumayan sih, lumayan berat sih. Ini saya buka dulu. Ya, ini ya. Ya, sorry tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini torchnya ya. Nah, ini tuh, ini tuh yang model 2020 ya. Jadi model 2020 tuh katanya tuh ada perbedaan dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Jadi di model 2020 tuh, kalau teman-teman atau suami udah melihat di sini tuh ada model 2T dan 4T. Apa sih bedanya 2T dan 4T? Nanti kita lihat bersama ya bedanya apa. Oke. Mungkin saya zoom sedikit ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat di sini tuh ada options ya buat 2T dan juga 4T. Nah, bedanya itu apa sih? Bedanya itu antara 2T dan 4T itu adalah cara kawatnya itu keluar. Jadi kalau yang 2T itu kalau nggak salah tuh manual, yang 4T itu adalah automatic gitu loh. Nah, nanti bedanya apa sih? Nanti kita cobain ya pada saat testing. Terus, nah di sini juga ada second itunya ya. Yang kedua itu adalah ada pilihan ataupun options MMA. Sorry, ini tidak terlalu. Oke, fokusnya pindah. Oke, di sini ada yang MMA dan yang kedua adalah mic gitu kan. Nah, ini juga ada dua. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan MMA, ini biasanya digunakan buat ampernya kan, jadi setting ampernya gitu. Nah, cuma kalau untuk yang setting mic gitu, ini dua-duanya berfungsi. Nah, kalau yang MMA tadi yang berfungsi hanya yang atas atau untuk setting ampernya gitu. Kalau mic, nah yang atas itu berfungsi sebagai voltasenya. Dan yang kedua itu berfungsi sebagai wire speednya gitu. Jadi kita semakin besar angkanya di sini, maka keluar kawat lasnya atau keluar wirenya itu lebih cepat dibandingkan dengan angka yang lebih kecil gitu. Itu sih. Nah, ini penampakan dari sisi depan ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini ada polarisasi ya. Polarisasi ini standarnya tuh defaultnya ditaruh di sini. Nanti kalau kita mau mengelas menggunakan metode mic, nah ini yang polarisasinya ini kita taruh di sumbu negatif, knob negatifnya. Nah, yang knob positifnya ini kita nanti masukkan untuk yang tang masanya gitu. Jadi tang masanya masukin positif, yang polarisasinya kita masukin negatif. Itu kalau kita menggunakan metode mic gitu. Tapi kalau untuk yang menggunakan MMA, polarisasinya ini kita taruh di defaultnya ya, sini. Nah, terus ya standar yang negatifnya atau tang masanya nanti kita taruh negatif, dan yang satunya lagi kita taruh di positif untuk yang torchnya gitu. Ya, ini sekilas ya. Ini bodinya. Oke, kita lihat bagian belakangnya ada apa saja. Sorry. Ya, bagian belakangnya pertama adalah tombol on off-nya ya. Nih tombol on off-nya, terus ada fan-nya, kipas anginnya. Nah, ini kalau nggak salah tuh baru satu sih kalau yang ini gitu loh. Tapi kalau yang MMA seri 120 itu fan-nya itu ada dua itu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ya detailnya, mungkin di dalam ada satu lagi. Tapi di sini yang saya lihat tuh cuma ada satu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau mic itu kan idealnya menggunakan gas CO2 ya untuk pengelasannya. Nah, so that's why di sini ada gas in-nya gitu loh. Jadi kalau menggunakan gas CO2 nanti coloknya di sini untuk hasil yang lebih maksimal gitu loh. Ataupun jika akan mengelas dengan metode
stick gitu loh. Itu kan juga butuh gas. So that's why coloknya di sini gitu. Nah, terus apa lagi? Ini dari sisi kanannya ya. Sama ini tulisannya sama kayak yang di box tadi ya. Ini ada no gas sama menggunakan gas. Ini jenis wire yang bisa digunakan. Kalau no gas itu yang E71T strap 11. Ini yang kita pakai nanti. Nah, ini untuk menggunakan strapnya. Sorry, kita kasih lagi. Nah, ini yang untuk menggunakan strapnya nanti taruh di sini sih. Oke, kita pasang dulu aja ya strapnya. Saya taruh sini dulu. Ya, ini cara penggunaan cara menggunakan strapnya ya. Tapi ini kayaknya ribet deh nanti untuk kita testing. So mungkin kita take out aja ya, biar untuk testingnya nanti lebih mudah. Oke, kita take out aja dulu. Testing besok. Ya, ini. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya. Oke. Nah, ini cara membukanya. Sorry, fokusnya nggak kena. Oke. Ini cara membukanya. Di sini ada kayak knob gitu. Jadi kita buka. Nah, nanti wire-nya kita taruh di sini. Jadi wire-nya nanti masuk ke sini gitu. Oke, nah ini cara membukanya. Oke, mungkin kita coba aja langsung deh cara memasang wire-nya ya. Oke, setelah tutupnya tadi kita buka ya. Jadi penampakannya ataupun dalamnya nanti seperti ini. Jadi ini adalah poros untuk wire-nya nanti, dan ini adalah knob awalnya untuk masukinnya. Jadi gini kita bisa buka. Model bukanya itu adalah putar. Ya, nanti ini modelnya putar gitu ya, diangkat gitu. Nah di sini, nah ini tuh sebenarnya bisa dicopot. Sorry, ini bisa dicopot. Ya. Nah. Ini tuh kalau teman-teman welders lihat atau bapak kreatif lihat ya. Fokusnya mana? Oke, fokusnya ya. Nah, ini tuh ada dua options ya. Ini adalah 0,8. Yang atas di sini 0,8, yang kedua ini adalah 0,6. Jadi itu tergantung dengan ketebalan ataupun diameter kawat yang kita gunakan gitu loh. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan yang 0,8. Jadi yang 0,8-nya kita arahkan di atas gitu loh. Jadi tapi kalau teman-teman ataupun bapak kreatif menggunakan suami kreatif menggunakan yang 0,6, jadi tinggal dibalik aja gitu loh. Oke, ini kita taruh di sini 0,8 ya, yang bagian atas karena kita menggunakan wire yang 0,8. Kita masukkan di sini, dan ini knobnya nanti untuk penguncinya. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang wire-nya. Ini tadi ya, saya menggunakan yang Redbow itu. Ini yang 0,8. Ini beratnya 1 kilo ya. Ini kita buka dulu. Ya, pakai gunting. Ya, ini bentuk kawatnya ya. Nah, jadi ini tadi kawatnya ya. Nah, ini kita buka dulu knobnya. Nah, bedanya yang dengan model 2009 ini kan model 2020 ya.
dengan model 2019 katanya sih, saya juga belum pernah lihat. Ini kalau yang model 2019 dia nggak ada apa drat seperti ini atau mur seperti ini gitu loh. Jadi ini sudah jauh lebih baik sih gitu. Ini kita taruh dulu sini. Ini wire-nya ya. Ya, ini sorry ya, 0,8 ya untuk tebalnya dan beratnya 1 kilo. Segel gitu. Nah, ini dalam memasangnya juga harus hati-hati nih, perhatikan arahnya gitu kan, karena kan ini kan ada 2 arah nih, bisa saja seperti ini, bisa saja seperti ini. Nah tapi pakai logikanya aja nih gitu, karena kan kita mau masukinnya ke knob yang ini nih ya, ke selang yang ini nih, jadi arahkan ini bagian atas gitu loh. Nah idealnya ini jangan dibuka dulu gitu, karena kalau kita buka dulu ini langsung kita buka, takutnya dia langsung terbuka gitu loh, lingkaran ataupun ikatan wire-nya gitu loh. So kita pasang dulu seperti ini. Ya, udah, ini dudukannya udah pasang. Jangan lupa kita pasang penutupnya ya atau penguncinya. Gampang sih sebenarnya. Ya. Dengan kekuatannya oke. Dikira-kira aja ya. Kalau sudah cukup, karena di situ juga ada per ya, dan itu nanti menekan ke atas kalau ini ya, ketika ini berkurang gitu. Ya ini udah cukup kayaknya. Sorry, jangan terlalu keras ya. Oke. Nah ini udah terpasang. Nah oke, ini cara membukanya. Kita tarik ke sini. Nah ini kan udah seratnya tadi ya. Nah ini bagian ininya kita potong dulu nih, kita karena ini kan ada kayak model tekukan gitu kan. Nah ini kita potong dulu biar bisa masuk ke situ. Ini saya potongnya pakai tang ini ya. Nah potongnya kalau bisa menyamping gitu ya, biar apa namanya ada sudut lancipnya gitu, biar gampang ketika dimasukin. Ya, kita tarik. Ya, sudah. Kita masukkan ke sini. Tuh lihat ikatannya terbuka. Putar pelan-pelan. Nih. Jadi ketika dia masuk ke sini, ini kan masuk ya, ini udah. Ini kita arahkan di bagian knob ini ya buat pemutarnya. Ya. Nah ini kita ada biru ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada biru gitu. Dot ini kita masukkan lagi ke sini, ke dalam bodinya sini. Sorry ini kalau tertutup ya, tapi intinya saya masukkan di situ, yang di biru itu, yang di sini. Ya, jadi ada yang biru itu kan. Nah itu saya masukkan di situ. Nah diperkirakan aja kalau sudah masuk sampai sini, baru kita kunci nantinya. Oke, kalau sudah masuk sampai sini nih, kira-kira gitu, kita tekan ya manual. Nanti baru kita kunci. Ya cukup. Ininya kita pastikan dia pas. Ya kita kunci ya. Ya. Nah, ini tadi kan kawatnya udah masuk ke situ kan, udah masuk ke sini kan. Nah, selanjutnya kita hidupkan mesinnya. Kita hidupkan mesinnya.
colok dulu. Oke, ini tadi udah ya. Ini udah cukup terkunci kuat, rapat ya. Ini kita tutup. Ya, rapat. Nah, tinggal rapat. Oke, setelah kita pasang tali wire-nya dan ini kita tutup rapat ya. Selanjutnya kita colok listriknya. Nah, ini listriknya sudah tercolok ya, terpasang. Nah, untuk menghidupkannya, sebelum kita menghidupkan, jangan lupa pakai sarung tangan dulu ya. Nah, idealnya sih menggunakan sarung tangan las ya, tapi kebetulan saya belum punya, jadi ini saya pakai yang untuk saya biasa pakai buat ngegerinda gitu. Jadi ya lumayan lah buat safety-nya ya, supaya tidak tersengat listrik gitu. Jadi ini kita pasang dulu. Ya, sarung tangan sudah terpasang. Oke, torchnya kita pegang ya. Ini torchnya tadi. Nah, coba diarahin di sini. Oke, nah di sini kan ini masih dalam keadaan off ya. Nah, ketika kita hidupkan, ya fan-nya menyala gitu. Oke, fan-nya ini berputar ya. Nah, selanjutnya oke. Nah, di sini kan ada dua setting ya. Ada yang 2T bagian atas di sini, ada yang juga 4T. Nah, ini kan di bagian sini wire-nya atau kawatnya belum keluar. Untuk mempermudahnya, kita keluarkan dulu nih kawatnya di sini kan. Nah, untuk mempermudah, saya pakai yang 4T atau yang automatic. Jadi automatic, terus wire-nya saya setting di 5 dulu ya. Ini wire speed-nya, ini saya setting di 5. Dan mode pengelasan saya menggunakan mic instead of MMA ya. Ini saya menggunakan mic. Nah, selanjutnya torch-nya tinggal saya pencet. Ya, kalau itu jadi wire-nya di dalam tuh berjalan. Ya, kita tunggu saja ya sampai wire-nya masuk. Ya, ini udah mulai, wire-nya udah mulai masuk. Ya, wire-nya udah mulai masuk. Ya, wire-nya. Ya, nih wire-nya keluar ya. Nah, ini otomatis keluar seperti ini karena saya menggunakan yang 4T tadi settingannya di sini. Dan untuk mematikannya kita tinggal klik sekali lagi untuk torch-nya. Ya. Ini udah mati ya, jadi kawatnya udah keluar gitu. Nah, di sini untuk mengelas nanti usahakan ini memotongnya antara 0,5 sampai dengan 1 cm yang dari sini ya, untuk mengelasnya nanti. Ini saya potong dulu kurang 1 cm lah kira-kira ya. Nah, jadi nanti ini kita tinggal las aja gitu, jadi tinggal dilas gitu. Nah, sebelum kita ke testing, sedikit saya mau menunjukkan perbedaan antara 2T dan juga 4T tadi ya. Nah, seperti yang saya sempat bilang bahwa perbedaan antara 2T dan 4T itu adalah dari metode kawatnya keluar gitu loh. Kalau yang 2T itu adalah manual. Manual artinya dia akan keluar kawat di sini ketika kita pencet torch-nya ini. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ketika kita pencet, kawatnya keluar. Ya. Gitu. Namun kalau untuk yang 4T, ini saya pindahkan ya. Ini saya pindahkan ke 4T.
Jadi modelnya itu adalah ketika kita klik sekali dia terus keluar, ketika kita klik lagi baru wire-nya itu stop. Kita coba ya. Nih, selalu memanjang kan ya, terus memanjang. Ketika kita klik sekali lagi baru dia stop ya. Jadi itu ya perbedaan antara 4T dan 2T. Ini saya potong dulu ya. Mungkin dalam pengetesannya nanti saya akan menggunakan metode atau model 2T ya, yang manual gitu loh. Tapi di beberapa kesempatan nanti juga saya akan menggunakan yang 4T kalau let's say nanti model pengelasannya panjang gitu. Oke, ini saya matikan dulu mesinnya. Oke, ya mesinnya udah mati. Nah, sekian untuk reviewnya. Selanjutnya nanti kita akan melakukan testing di luar karena ini masih di dalam rumah gitu kan ya. Jadi nggak lucu gitu kalau kita ngelas di sini, istri pasti marah gitu loh. Jadi label suami kreatifnya tidak bisa tercapai kalau istri sudah marah gitu kan. Oke, sekian untuk unboxing dan reviewnya. Nanti kita lanjutkan lagi di luar untuk testingnya. Oke para suami kreatif, sekarang kita sudah berada di luar. Tadi kita sudah melakukan unboxing dan juga review. Nah sekarang kita akan melakukan testing terhadap mesin Dayden MIGI 130 ini. Nah testing ini akan dilakukan dengan dua metode pengelasan. Yang pertama itu adalah MIG dan yang kedua itu adalah MMA. Gitu kan, karena memang kebetulan mesin ini support di dua mode tersebut, walaupun main feature-nya itu adalah mode pengelasan MIG gitu. Oke, langsung saja ya kita coba untuk pengelasannya. Oke, sahabat suami kreatif, itu tadi ya hasil testingnya untuk mesin las Dayden MIGI 130. Jadi secara overall, secara experience dulu ya. Secara experience mungkin saya lebih prefer buat menggunakan mode pengelasan MIG instead of MMA. Kenapa? Karena itu tadi mungkin saya pemula kali ya. Jadi saya agak kesulitan sih ketika di awal-awal ketika harus mencari titik apinya gitu loh. Nah, namun sebenarnya MMA itu ketika udah dapat titik apinya itu enak sih sebenarnya nariknya gitu, dan terasa enteng juga, dan kita tidak perlu menekan atau menahan torque seperti di MIGI gitu. Nah, namun again ini saya pemula ya, jadi saya lebih prefer buat menggunakan metode pengelasan MIG gitu, karena lebih gampang aja sih gitu menurut saya. Jadi kita kayak model nyolder sih sebenarnya gitu. Nah secara hasil itu tadi, karena kita tanpa menggunakan gas CO2 gitu kan, jadi banyak splitter gitu loh di dekat hasil pengelasan kita. Nah berbeda dengan hasil pengelasan yang MMA tadi gitu, karena menurut saya sih lebih bagus hasil pengelasan MMA gitu loh, karena lebih ketika kita dapat ya titik api dan juga settingan ampernya yang benar gitu loh, karena lebih matang dan juga enak aja gitu loh, ada kulitnya dan kita harus mengupas kulitnya gitu kan. Nah itu lebih seperti mengelas istilahnya secara ini ya, experience. Dan juga satu lagi pesan saya ya teman-teman, safety itu, atau dengan kata lain ya safety lah ya, itu penting banget sih, terutama di bagian mata ya atau muka ketika kita akan melakukan pengelasan. Nah ini saya sangat terbantu banget dengan helm ini tadi, karena dia modelnya otomatis ya, jadi kita harus tanpa harus membuka tutup. Dia ketika apinya muncul dia automatically menggelap gitu, dan kita untuk melihat pathnya itu juga lebih gampang gitu menurut saya sih ya. Jadi ketika kita nariknya menurut saya hasilnya akan lebih lurus gitu loh, dibandingkan kita menggunakan helm yang tidak otomatis gitu. Itu tadi, tapi ada concern mungkin perbedaannya itu tadi, harga kali ya, mungkin ya cukup mahal sih menurut saya ya, untuk sebuah helm las gitu loh. Namun itu tadi safety first tadi, jadi mungkin teman-teman juga bisa intinya jangan melakukan pengelasan tanpa safety yang lengkap, sarung tangan, baju panjang, celana panjang gitu. Kenapa? Karena kita
tadi aja saya ngerasain percikan alat rodanya itu lumayan sih kena ke kaki saya ya, cuma nggak terlalu panas banget atau bagaimana. Cuma idealnya sih nanti ketika kita melakukan pengelasan menggunakan sepatu lah, atau sepatu safety, atau at least sepatu lah gitu, pelindung kaki gitu. Nah itu sih pesan dari saya mungkin ya, dari pesan dari seorang pemula. Oke, sekian dulu untuk unboxing, review, dan juga testing dari Diden MIGI 130. Mungkin secara overall experience dan juga hasil saya bisa kasih nilai 8 kali ya, 8 ya. Mungkin teman-teman punya experience lain untuk dalam menggunakan mesin las Diden 130 MIGI ini, mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video pertama saya di channel ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.